pertumbuhan sekarang hampir 8-9% kan. Itu menunjukkan bahwa permintaan tetap ada dan permintaan ada itu artinya mereka relatif dengan suku bunga yang ada itu mereka bisa menerima kan artinya. Nah, artinya di sini bank juga tidak seenak-enaknya menaikkan suku bunga. Cenderung mereka tetap melihat bahwa ketika resiko dari nasabah itu atau debitur itu adalah tidak terlalu tinggi, maka mereka biasanya suku bunganya juga jauh lebih rendah dibandingkan yang resiko tinggi gitu. Nah, artinya apa? Dengan pertumbuhan 9% ini menunjukkan bahwa kenyamanan tingkat suku bunga masih berada pada posisi yang bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan kalau kita lihat sekarang mulai kredit KPR sudah mulai tumbuh, kredit motor dan mobil itu luar biasa tumbuhnya tinggi. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat masih bisa menerima dengan suku bunga yang ada ya. Karena Bank Indonesia kalau saya lihat dia tidak otomatis mengikuti The Fed. Mereka tetap melihat inflasi kita relatif bagus. Jadi kita juga harus apresiasi dengan tingkat inflasi yang bisa ditekan ya. Sehingga ini menyebabkan suku bunga tidak otomatis naik sesuai dengan The Fed. Itu sih. Baik, artinya untuk aspek FTV dan LTV di rumah hingga di KKB ini urgensinya seperti apa? Masih bisa bertahan? Saya rasa itu masih perlu ya. Kenapa? Karena kita kan ingin mengenerate konsumsi. Karena konsumsi itu menjadi sumber pertumbuhan utama di dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sekitar 57%. Maka dengan adanya LTV tersebut, itu pertumbuhan mobil, motor, dan juga properti itu ternyata cukup meningkat. Sehingga ini mempengaruhi juga sumber pertumbuhan. Walaupun harus kita akui, ini adalah konsumsi kelas menengah atas, belum yang kelas bawah gitu ya. Nah, kelas bawah mungkin modelnya beda. Kalau ini lebih banyak yang dinikmati oleh menengah atas. Saya rasa itu nggak apa-apa. Artinya gini, ketika kita tidak bisa menyedot secara total kepada seluruh masyarakat, dengan kebijakan ini itu bisa meningkatkan konsumsi di tingkat menengah atas nggak masalah gitu ya. Nah yang kedua BI juga sekarang memberikan insentif GWM kan untuk beberapa sektor yang dikaitkan untuk penyerapan tenaga kerja, kemudian pada sektor ekonomi tertentu itu saya rasa juga bagus karena itu otomatis akan membuat perbankan mengalihkan juga kredit-kredit pada sektor tertentu gitu. Baik, kita akan coba tanyakan kepada Pak Halim. Pak Halim, kalau menurut Anda implikasinya seperti apa dengan adanya keputusan Bank Indonesia kemarin mempertahankan suku bunga dan juga BI katanya siap mempertajam kebijakan makroprudensial longgar melalui peningkatan dan penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit? Iya, saya kira kita tahu bahwa sektor perbankan kita kan cukup tahan ya dalam konteks fundamentalnya cukup baik. Setelah keluar dari tekanan COVID kemarin, tentu sekarang semuanya relatif sudah siap untuk melakukan ekspansi. Hanya sayangnya memang ketika terjadi ruang untuk melakukan ekspansi, The Fed tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebetulnya sudah kita duga menaik, cuma kenaikannya sangat agresif. Nah bagi bank sebagai lembaga intermediasi, dia tentu akan memperhatikan dua sisi. Dari sisi fundingnya, tadi sampaikan oleh Bu Afi juga, tentu mau tidak mau, kalau Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga di dalam negeri, bank-bank pasti akan ikut harus naik. Kalau tidak kan nanti nasabahnya akan mencari bank-bank mana yang akan bersedia menawarkan suku bunga deposito atau tabungannya yang lebih tinggi. Walaupun ini kita lihat tidak semua bank ternyata merespons dengan cepat karena masing-masing bank punya struktur cost of fund yang beda-beda. Namun secara keseluruhan kalau Bank Indonesia terus menaikkan suku bunga, tentu ini akan berakibat suku bunga funding di sisi liabilities bank pasti akan naik. Hanya kita tentu bersyukur Bank Indonesia ternyata melihat kepentingan yang lebih luas bahwa bagaimana caranya agar keseimbangan di dalam negeri kita ini tetap terjaga, dalam arti inflasinya bisa kita jaga, sehingga tidak perlu menaikkan suku bunga yang terlalu tinggi atau cepat-cepat. Di sisi yang lain, ketika suku bunga dana naik, tentu bank harus menyesuaikan. Kalau tidak dia akan terkena margin keuntungannya, menyesuaikan dalam konteks suku bunga kreditnya. Dan ini juga kita lihat, tidak semua bank ternyata serta-merta menaikkan suku bunga kreditnya, apalagi dengan kondisi ekonomi kita yang sebetulnya masih dalam masa transisi menuju ekspansi yang lebih sehat gitu ya. Sekarang kita bisa tumbuh 5,3%, sekarang ini mungkin kisarannya 5%. Namun Bank Indonesia ingin menjaga momentum itu. Jadi kita berharap si Bank Indonesia terus menimbang-nimbang bagaimana menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Hanya saya melihat mengapa BI juga
katakanlah ada sudah di pasar yang menduga-duga apakah Bank Indonesia akan siap menurunkan suku bunga. Nah ini tentu akan sangat tergantung kepada satu sisi yang lain, sisi keseimbangan eksternalnya. Sekarang kita sudah 2 tahun belakangan ini rupiah boleh dibilang cukup aman, bahkan cenderung apresiasi. Namun akhir-akhir ini, beberapa waktu inilah, beberapa minggu terakhir ini kita sudah melihat tanda-tanda ada tekanan kepada rupiah. Karena pasar sudah memprediksi mungkin dengan pengaruh dari katakanlah masih hawkishnya The Fed, mungkin saja ini pemilik dana akan melakukan berbagai langkah untuk melakukan realokasi ya, berbagai distribusi uangnya. Namun itu tidak berarti akan menyentuh langsung kepada sektor real. Jadi ini kita harus membedakan. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dewasa ini masih lebih diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan rupiah, dan tentu dengan harapan The Fed tidak terlalu agresif lagi. Mudah-mudahan sudah tidak agresif lagi ke depannya gitu. Baik, Pak Halim, kalau disampaikan Bank Indonesia ini insentif likuiditas ini diberikan tidak untuk semua sektor begitu ya, tapi untuk sektor yang hilirisasi seperti pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan, perumahan pariwisata dan juga ekonomi keuangan hijau begitu. Apakah ini artinya ke depannya perbankan juga akan lebih memilih untuk memberikan kredit ke sektor-sektor ini? Langkah Bank Indonesia kan ini istilahnya itu melakukan fine tuning ya. Kalau dengan menggunakan suku bunga saja tidak mungkin bisa mengarahkan bank-bank itu untuk masuk ke beberapa sektor yang dianggap oleh Bank Indonesia tentu bersama-sama dengan OJK dan pemerintah prioritas untuk dikembangkan. Dan ini akan tergantung kepada sudah dipertimbangkan diharapkan punya dampak positif. Namun kita melihat kesiapan dari bank-bank kita satu persatu. Apabila ada bank yang katakanlah punya kemampuan dalam memberikan, dan sekali lagi ini semuanya sektor-sektor yang diarahkan oleh Bank Indonesia, dan insentif yang diberikan dalam bentuk insentif dalam konteks likuiditas yang akan menjadi lebih murah bagi bank apabila dia memberikan kredit kepada sektor tertentu, itu hanya salah satu sektor. Karena masih banyak lagi tadi saya sampaikan, termasuk misalnya profil risiko dari sektor itu dilihat dari banknya. Apabila dia menganggap ini cocok dengan risk appetite mereka, mereka berani masuk. Namun sebaliknya kalau beberapa bank yang tidak punya pengalaman di bidang itu, mungkin mereka akan belajar dulu. Dan ini tentu istilahnya langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia ini sebagai pemantik. Dan secara perlahan-lahan kita berharap bank-bank sudah mulai memiliki informasi, memiliki bidang itu, barulah kita melihat dampak dari pelonggaran yang diberikan oleh makroprudensial dari Bank Indonesia itu bisa kita lihat full ya dampak penuhnya gitu. Kalau dalam jangka pendek barangkali kita masih belum menunggu.